Salam sejahtera sahabat-sahabatku dimanapun berada. Ini adalah video bagian ke-6. Masih dalam seri penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Maknanya apa sih? Sahabat-sahabatku, bagi yang belum menonton bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, harap mendengarkan, menyimak baik-baik bagian-bagian itu ya. Karena ini ada sebuah kesatuan yang tidak boleh dipahami secara parsial supaya tidak terjadi kesimpulan-kesimpulan yang prematur atau bahkan paham yang salah sehingga menjadi salah paham dan ketika diajarkan bisa menjadi penyesatan. Nah, baik, di bagian yang ke-6 ini kita akan melanjutkan. Sahabat-sahabatku, penebusan atau penyelamatan atau pembebasan atau pemerdekaan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus ini adalah hal yang sangat penting dipahami secara tepat. Tetapi juga sekaligus ini menjadi hal yang mungkin dianggap tidak penting bagi banyak orang. Banyak orang mungkin tidak tertarik membicarakan pembebasan atau pemerdekaan atau penebusan yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui Yesus. Nggak tertarik. Mengapa? Yesus sudah berkata di dalam Alkitab, ajaranku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya banyak orang-orang dunia yang menolak aku. Yesus tidak menawarkan bagaimana orang cepat kaya, bisnis sukses, hidupnya makmur di dunia, kaya raya, punya bisnis yang besar, harta materi berlimpah, bisa hidup secara egois. Tidak. Tapi Yesus menawarkan pembebasan secara rohani. Itu sebabnya bangsa Yahudi zaman dulu banyak yang menolak Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Mesias ditolak. Mengapa? Karena mereka mengharapkan Mesias itu datang sebagai pembebas dari perbudakan bangsa Romawi. Sedangkan Yesus datang bukan untuk membebaskan manusia dari perbudakan manusia. Tidak. Tapi Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dari kuasa dosa. Saya berikan satu ayat ya. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ini tentang kelahiran Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini kata malaikat ya. Dan engkau akan menamakan dia Yahshua atau Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Bukan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Bukan. Bukan membebaskan manusia dari kekuasaan duniawi yang diberikan oleh penguasa Romawi pada saat itu. Bukan. Tapi membebaskan atau menebus atau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa yang menjerat, memenjara, mengikat kehidupan manusia. Nah, sehingga ajaran Yesus ini dianggap tidak populer. Tidak menarik bagi orang-orang yang masih hidup berpikir nyaman dengan duniawi. Di video yang sebelumnya, di bagian ke-5 ya, saya sudah memberikan sebuah ilustrasi bahwa banyak orang yang hidup dalam penjara dan nyaman, merasa nyaman dalam penjara itu. Banyak orang hari ini yang merasa nyaman hidup dalam penjara duniawi. Nah, orang-orang yang masih nyaman dalam penjara duniawi tidak butuh Yesus. Yesus hanya dibutuhkan atau merasa dibutuhkan bagi orang-orang yang sadar bahwa hidupnya menderita karena terpenjara secara rohani.
oleh konsep-konsep, oleh dogma-dogma dunia ini. Ada juga Yesus berkata di dalam Matius 9 ayat 13b ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tadi di Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 tadi ya. Dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan umat Allah dari dosa. Nah, sekarang di Matius 9, Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk memanggil orang bukan untuk aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi hanya orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang berada di bawah kuasa dosa. Hanya orang-orang yang sadar bahwa dirinya berdosa yang akan merasa Yesus dibutuhkan. Jadi jika sahabat-sahabatku, Anda dan saya tidak merasa, oh saya bukan orang berdosa, saya orang baik-baik saja, maka kita tidak akan merasa saya butuh Allah melalui Yesus. Sahabat-sahabatku, Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa untuk menginsafkan bahwa kita ini sangat berdosa sebenarnya. Tapi orang-orang yang diberitahu bahwa kita berdosa dan oleh karena itu butuh pertolongan Allah, tetapi kita tidak mau diberitahu dan tidak mau sadar, maka kita tidak butuh Yesus. Ini penting sahabat-sahabatku dipahami. Hanya orang-orang yang sadar bahwa dirinya ini saya berdosa. Saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa menebus diri saya sendiri. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Tidak ada perbuatan baik saya yang bisa membuat saya menjadi layak di hadapan Allah. Kalau orang itu sadar seperti itu, baru dia akan menganggap Yesus Kristus sangat penting. Sekali lagi ya. Hanya orang yang sudah sadar bahwa dirinya sendiri tidak bisa menebus dirinya, atau dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, atau dirinya tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari penjara doktrin dunia ini, yang akan merasa butuh pertolongan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda ada di antara kita merasa saya sanggup kok melalui amal kebaikan saya, melalui perbuatan-perbuatan baik saya bisa bebas dari ikatan dunia ini. Saya bisa bebas dari penjara dunia ini. Maka orang-orang seperti ini tidak butuh pertolongan Yesus Kristus. Saya berikan sebuah ilustrasi berdasarkan fakta yang nyata ya sahabat-sahabatku. Ini contoh. Ini sekedar contoh, tapi fakta. Hari ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengaku pengikut Buddha, pengikut Buddha Gautama, ini contoh ya. Saya tidak bermaksud untuk menghina apalagi melecehkan agama Buddha, tidak sama sekali. Tapi saya memberikan sebuah contoh yang berdasarkan fakta nyata. Saudara-saudari kita penganut Buddha Gautama berpikir bahwa mereka bisa bebas dari ikatan dunia ini, bebas dari penjara konsep-konsep dunia ini dengan cara usahanya sendiri, yaitu bahwa mereka melakukan aktivitas-aktivitas, upaya-upaya untuk melepaskan dirinya dari keterikatan dunia. Nah, beberapa contohnya adalah mereka mencukur rambutnya gundul, kemudian harus memakai baju khusus, kemudian
melarang untuk nikah, ya nggak boleh kawin, tidak boleh punya pacar, tidak boleh punya bisnis, tidak boleh punya perusahaan. Maka mereka hidup di dalam kuil-kuil, menjauh dari masyarakat luas. Dengan perbuatan itu mereka berkonsep atau berpikir bahwa mereka bisa melepaskan diri dari ikatan dunia. Nah, sahabat-sahabatku, sesungguhnya apakah mereka betul-betul lepas dari konsep penjara dunia? Dengan menggundul rambutnya, dengan memakai baju yang khusus ya. Kemudian tidak kawin-mawin. Kemudian tidak ngurusi pekerjaan duniawi. Apakah mereka terbebas dari dunia? Sahabat-sahabatku, kita akan melihat perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran Buddha dalam hal ini. Yesus berkata, ketika aku memerdekakan kamu, kamu benar-benar akan jadi orang merdeka. Atau dengan kata lain, ketika aku membebaskan kamu, kamu benar-benar akan jadi orang bebas. Nah, namanya bebas itu tidak terikat, tidak terpenjara oleh konsep apapun juga. Nah, yang namanya tidak melekat kepada sesuatu, itu contohnya begini sahabat-sahabat. Misalkan saya punya rambut, ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya gundul botak juga nggak apa-apa. Itu namanya tidak melekat dengan rambut. Kalau saya pokoknya harus gundul, nggak boleh punya rambut. Nah, justru ini sebenarnya kemelekatan pada konsep tidak boleh punya rambut. Karena kalau punya rambut tidak bisa suci. Supaya bisa suci harus gundul. Nah, itu namanya melekat dengan konsep. Atau supaya terbebas dari dunia ini, saya tidak boleh punya mobil. Tidak boleh punya mobil mewah. Para biksu-biksu dan bikuni-bikuni tidak punya harta, rumah, perhiasan, mobil, nggak punya mereka. Nah, apakah mereka sedang tidak melekat dengan mobil? Karena dia tidak punya mobil, berarti dia tidak melekat pada mobil. Apakah begitu? Belum tentu. Orang yang tidak melekat bukan orang yang menolak mobil. Bukan. Justru ketika Anda dan saya menolak mobil atau menolak misalkan baju bagus atau rambut ya. Justru sebenarnya kita sedang melekat dengan rambut, dengan mobil, dengan baju itu. Sehingga kita menolak. Kita berpikir bahwa kalau saya punya mobil, wah saya nggak bisa suci. Kalau saya punya rambut, saya nggak bisa suci. Kan begitu. Nah, sesungguhnya orang yang benar-benar bebas dan tidak melekat adalah saya punya mobil, tidak apa-apa. Tidak punya mobil, juga tidak apa-apa. Saya nikah, punya istri, tidak apa-apa. Tidak punya istri, juga tidak apa-apa. Itu baru namanya tidak melekat atau namanya benar-benar terbebas dari kemelekatan dunia. Saya punya suami nggak apa-apa. Nggak punya suami juga nggak apa-apa. Itu namanya seorang wanita yang tidak melekat dengan konsep dunia ini. Tapi kalau saya harus menjadi suci dan tidak boleh punya suami, itu berarti Anda melekat. Anda takut dengan suami. Anda takut jika memiliki mobil. Anda takut jika memiliki kekayaan. Kenapa? Karena Anda melekat dengan kekayaan itu. Anda melekat dengan laki-laki itu. Sehingga Anda menghindari semua itu. Ya, ini sekedar contoh sahabat-sahabatku. Bahwa orang yang terbebas atau merdeka itu betul-betul
tidak lagi dipengaruhi, tidak lagi dipenjara oleh konsep-konsep itu. Punya rumah atas nama sendiri, tidak apa-apa. Punya rumah hanya mengontrak juga tidak apa-apa. Tinggal di rumah sendiri nggak apa-apa. Tinggal di kos-kosan juga nggak apa-apa. Itu namanya tidak melekat. Tapi kalau saya harus tinggal di suatu kuil nun jauh di puncak gunung sana, berarti Anda melekat. Anda terpenjara oleh konsep. Nah, berarti itu bukan orang yang bebas. Orang yang bebas, orang yang sudah terbebaskan, termerdekakan secara rohani. Dia hidup bergaul di masyarakat tidak apa-apa. Tapi ditempatkan sendirian, di tempat terpencil, di desa yang jauh dari perkotaan juga nggak apa-apa. Itu namanya orang hidup terbebaskan secara rohani. Ya, sahabat-sahabatku. Jadi inti pembebasan, penebusan yang dilakukan oleh Yesus ini bagi orang-orang yang sudah sadar bahwa saya orang yang masih melekat dengan dosa, dengan duniawi. Nah, Yesus membebaskan itu. Yesus membebaskan kesadaran kita, kerohanian kita, bahwa Tuhan kita atau kepada siapa kita boleh melekat itu hanya kepada Allah Sang Pembebas, bukan kepada yang lainnya. Sahabat-sahabatku, inilah kabar gembira bagi dunia. Kabar gembira bagi dunia, bagi orang-orang yang merasa atau yang sudah sadar bahwa konsep-konsep dunia ini memenjara saya. Tapi sebaliknya, Injil tidak ada artinya atau Yesus tidak penting bagi orang-orang yang masih hidup dalam kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Maka tadi di Matius 9 ayat 13 Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi bagi orang yang berdosa." Di ayat lain juga Yesus mengatakan bahwa hanya orang yang merasa sakit yang butuh tabib. Jadi hanya orang yang merasa sakit lah yang butuh pertolongan dokter. Kalau dia sakit tapi dia tidak merasa sakit, dia merasa tidak butuh pertolongan, ya dia tidak butuh dokter. Begitupun Anda dan saya tidak akan merasa butuh Yesus jika Anda dan saya merasa saya baik-baik saja, hidup saya baik-baik saja, saya bisa kok terbebas dari segala ikatan penjara dunia ini dengan usaha saya sendiri. Anda berarti tidak butuh Yesus. Orang-orang yang merasa bisa bebas atas usahanya sendiri, yang merasa bisa menebus dirinya sendiri, bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Anda tidak butuh Yesus. Hanya orang-orang yang sadar bahwa dirinya lemah, dirinya terikat oleh kuasa dosa, terikat oleh duniawi, sehingga atas kesadarannya itu dia merasa saya perlu pertolongan Allah. Baru Allah akan menolong kita. Selama kita merasa bisa, dengan kesombongan manusia merasa sanggup mengatasi semua masalahnya sendiri, Allah akan membiarkan. Allah hanya memberitahu bahwa kuasa dosa itu sangat parah akibatnya. Kamu perlu pertolongan. Tapi kalau kita sudah diberitahu, kita masih ngotot, enggak kok, saya bisa selamat dengan usaha saya sendiri. Ya silakan.
Cobalah. Saya bisa hidup lepas dari segala keikatan dunia ini dengan usaha sendiri, saya sendiri. Silahkan, cobalah. Di video yang kemarin saya juga sudah sempat mengingatkan sahabat-sahabatku bahwa dosa atau pelanggaran hukum Allah yang dilakukan oleh manusia itu banyak sebenarnya yang tidak disadari oleh manusia. Nah, ini baru contoh bagus nih, baru kemarin ya. Kemarin kita dapat kabar, sebenarnya kita semua sudah memprediksi bahwa video asusilanya Gisela Anastasia itu bukan mirip ya, tapi itu memang dia. Kita sudah tahu ya sejak pertama muncul bulan apa kemarin? November. Oh iya, itu Gisel, kelihatan fotonya jelas. Foto orang penjahat yang terekam CCTV di Indomaret misalkan, kelihatan cuma separuh tok. Dengan kamera yang nggak jelas 3 hari sudah bisa ketangkep. Oh, ini fotonya Gisel yang begitu jelas terang benderang, kita bisa bilang, oh itu mirip Gisel. Hanya orang yang, ya itulah orang nggak jujur ya. Kadang kita tuh suka nggak jujur bilang mirip. Itu jelas-jelas dia, kita bisa bilang mirip. Nah, tapi belakangan kemarin akhirnya mengaku. Gisel Anastasia mengaku bahwa itu memang dia yang bersinah. Karena tahun 2017 dia masih statusnya istrinya Gading Martin. Nah, maka banyak orang mulai berpikir, wah, Gisel adalah perempuan pesinah. Istri pesinah. Sangat berdosa. Betul ya sahabat-sahabatku. Sehingga ada mungkin di antara kita yang mulai menghakimi, mulai merasa kita lebih suci dari Gisel. Saya sebagai istri tidak pernah tidur dengan laki-laki lain selain suami saya. Atau seorang suami berkata, saya sebagai suami tidak pernah tidur dengan perempuan lain selain istri saya. Kita merasa bersih. Tetapi menurut standar Allah, melalui Yesus Allah berkata, jika kamu melihat perempuan dan kamu sudah menginginkannya, kamu sudah berzinah. Jadi di hadapan manusia, di hadapan dunia, orang berzinah itu ya kalau kayak Gisel itu masih bersuamikan Gading Martin, kemudian berhubungan seks dengan laki-laki lain. Dengan siapa itu? Michael Yede itu ya. Itu berzinah. Kalau saya cuma nonton video porno, misalkan saya nonton videonya siapa gitu, kemudian saya menginginkan, oh itu bukan berzinah. Kalau seorang istri melihat seorang laki-laki lain, kemudian hanya sempat tertarik saja, tapi tidak sempat berhubungan seks, itu bukan berzinah. Ini ajaran dunia. Tapi di hadapan Allah, jika kamu melihat saja dan sudah menginginkannya, kamu berzinah. Jadi, siapa pezinah sebenarnya? Apakah Gisel Anastasia? Apakah Gading Martin yang kelihatan sebagai suami yang baik, dia tidak pernah dalam pikirannya menginginkan seorang perempuan? Dalam benaknya, mungkin Gading Martin tidak pernah tidur dengan perempuan lain selain Gisel. Tapi apakah dalam benaknya tidak pernah berpikir, aku ingin gadis itu? Alkitab mengatakan, kamu menginginkan dalam hatimu, kamu sudah berzinah. Artinya sahabat-sahabatku, kita semua ini pernah berzinah. Kalau kita mau jujur, kita semua adalah pezinah di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin Pak Hakim, Ibu Jaksa ya, adalah orang-orang terhormat. Tapi di hadapan Allah, kamu baru melihat dan menginginkan, kamu sudah berzinah. Yesus juga berkata, barang siapa membenci sesamanya, ia sudah membunuh.
dosa yang seperti ini nggak disadari oleh manusia yang sedang dibawa kuasa dosa, sahabat-sahabat. Anda dan saya yang masih dikuasai dosa, kita akan ngotot bilang, saya membenci orang itu bukan membunuh. Saya cuma lihat video porno, saya menginginkan sekedar ingin tok. Itu bukan berzina. Inilah standar kita. Di dalam kitab Roma dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Begitulah standar manusia kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hakikat dosa yang berpikir cabul itu sudah dosa. Kita nggak sadar. Kita, oh enggak, itu bukan dosa. Itu cuma baru pengen tok. Nggak sadar kan? Nah, kehadiran Yesus adalah untuk menyadarkan bahwa kita semua sebenarnya adalah pendosa. Nah, maka Rasul Paulus di dalam surat Roma, di dalam surat-surat yang lain juga mengatakan, kita semua berada di bawah kuasa dosa. Semua keturunan Adam dan Hawa ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana logikanya Anda dan saya bisa terbebas dari kuasa dosa, sedangkan arti dosa aja belum ngerti? Kita taunya yang namanya dosa itu kalau bunuh orang, kalau benci, oh bukan. Itu wajar, itu manusiawi. Kalau berhubungan seks dengan yang bukan pasangannya, itu berzina. Kalau cuma mengingini, itu bukan berzina. Bagaimana standar itu aja kita belum tahu. Kok kita mau berkata, saya bisa membebaskan diri saya sendiri dari dosa? Bagaimana? Wong makna dosa aja belum ngeh kok. Mau bebas dari dosa. Paham sahabat-sahabatku? Anda dan saya tidak mungkin bisa bebas dari dosa kalau Anda dan saya belum paham tentang apa saja sih yang namanya dosa. Dalam hati ada iri sedikit saja, itu dosa. Bohong-bohong, kalau orang bilang pembohong kalau membuat arisan online menipu banyak orang, itu namanya pembohong. Ya kalau cuman suami bohong-bohong sedikit sama istri, itu bukan pembohong. Istri bohong-bohong sedikit sama suami, itu bukan bohong. Di hadapan Allah, bohong ya bohong. Dikatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari iblis. Jadi ketika kita masih bohong-bohong sedikit, itu artinya kita berada di bawah kuasa iblis. Dan hari ini banyak orang yang gak sadar. Bagaimana hal seperti itu aja belum sadar, kok ingin aku bisa bebas dengan usahaku sendiri. Aku bisa lepas dari dosa atas usahaku sendiri. Gak bisa, sahabat-sahabatku. Ya. Jadi Yesus menginsafkan kita bahwa dosa itu sudah menguasai seluruh dunia. Semua orang. Alkitab mengatakan semua manusia. Apapun dia mau gelarnya, pastor, pendeta, orang suci, biksu, bla 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 bla. Yang merasa hidupnya suci, yang merasa hidupnya saleh. Yesaya 64 ayat 6 kemarin mengatakan, kesalehan manusia hanyalah kain kotor di hadapan Allah. Manusia yang merasa hidupnya saleh, setiap hari bisa menjaga perbuatannya suci, perbuatannya baik di hadapan Allah. Itu hanya seperti kain kotor. Nah, artinya sahabat-sahabatku, hanya orang-orang yang sudah sadar seperti inilah, yang sudah sadar bahwa setiap hari ternyata kesalehannya adalah kain kotor. Orang-orang seperti inilah yang merasa butuh pertolongan Allah.
Orang-orang yang masih merasa, saya baik-baik saja. Ya, saya memang pernah pingin berhubungan seks, tapi saya tidak sampai tidur beneran dengan perempuan. Beda sama kayak Gisel. Gisel kan berjinah dia, saya kan enggak. Anda misalkan ada yang sempat nonton videonya Gisel, kemudian Anda menginginkan di hadapan Allah Anda sudah bersinah. Siapa yang bilang? Yesus. Saya dulu sempat nonton videonya waktu itu zamannya Cut Tari sama Ariel. Wih, Cut Tari seksi, saya kepingin juga. Dalam hal ini saya sudah bersinah. Ariel tidur dengan Cut Tari. Kita sebut Ariel bersinah, Cut Tari bersinah. Tapi ketika saya dalam pikiran dan hati saya juga pengen tidur dengan Cut Tari. Di hadapan Allah, saya dan Ariel podo wae. Pesinah. Saya pesinah, Ariel juga pesinah. Meskipun bentuk perbuatannya berbeda. Saya baru di pikiran, baru di dalam hati. Ariel sudah betul-betul tidur dengan Cut Tari. Saya tidak. Tapi di hadapan Allah sama saja. Dan upah dosa adalah mati. Ariel tidur dengan Cut Tari. Kalau tidak bertobat, upahnya mati. Saya hanya berpikir kepingin tidur dengan Cut Tari. Kalau tidak bertobat, sama upahnya mati. Sehingga sahabat-sahabatku, tidak ada sebenarnya orang di muka bumi ini yang ketika dihadapkan kepada firman Allah, kemudian dia bisa berkata, saya tidak berdosa. Saya bisa menolong, menebus diri saya sendiri dengan perbuatan saya. Saya bisa menolong, menyelamatkan diri saya sendiri dengan laku-laku spiritual yang saya jalani. Itu semua hanya prasangka. Hanya sebuah, kalau orang Jawa bilang rumongso. Rumongso ini bisa, padahal tidak bisa. Lawung dosanya aja lo nggak ngeh. Nggak sadar bahwa dia berdosa. Bagaimana dia bisa merasa saya bisa melepaskan diri. Orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya terpenjara, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari penjara? Orang yang nggak sadar bahwa dirinya sedang terpenjara oleh dosa, nggak sadar. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba, aku melepaskan diri dari dosa loh. Sakitnya aja dia nggak sadar bahwa dia sakit. Bagaimana dia bisa bilang, aku sudah sembuh dari sakit. Sakitnya aja nggak tahu. Ya, sahabat-sahabatku, Yesus, firman Allah yang tertulis di Alkitab, menginsafkan kita akan dosa itu. Dan Yesus datang hanya bagi orang-orang yang sadar dirinya berdosa dan perlu pertolongan. Itu sebabnya Yesus berkata, dunia ini menolak aku. Sama seperti kita, sahabat-sahabatku. Meskipun pemahaman tentang penebusan atau pembebasan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus ini sangat penting bagi dunia. Tapi hari ini seberapa banyak orang yang tertarik dengan tawaran pembebasan yang diberikan oleh Yesus? Seberapa banyak orang yang senang atau tertarik memahami betapa pentingnya dirinya harus dibebaskan oleh Yesus? Seberapa banyak ketika membahas topik-topik lain mungkin orang tertarik. Aku ngefans dengan Yesus. Yesus luar biasa. Aku penggemarnya Yesus. Tapi ketika Yesus menawarkan pembebasan atas kuasa dunia ini, apakah kita tertarik? Kita membahas tentang doktrin-doktrin gereja. Wih, orang tertarik. Tapi ketika Yesus menawarkan ajaran utamanya, yaitu pembebasan atau penebusan manusia atau penyelamatan manusia dari kuasa dosa, apakah Anda tertarik? Atau Anda dan saya akan berkata, oh no Yesus,
kamu memang luar biasa, kamu memang hebat. Tetapi aku tidak butuh penebusanmu. Aku tidak butuh pembebasanmu. Sebab aku bisa bebas dengan usahaku sendiri. Dan aku juga tidak merasa terpenjara kok. Aku nikmat-nikmat aja hidup dengan cara duniawi. Sahabat-sahabatku, hanya orang-orang yang sudah sadar, yang betul-betul membutuhkan penebusan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, penebusan atau pembebasan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu disediakan bagi semua orang. Tapi tidak semua orang yang akan menyambutnya. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui jalan yang sempit itu. Sebab sedikit orang yang melaluinya dan mendapatinya. Dan lebarlah, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Ya, di Matius 7 ayat 13 sampai 34. Jadi orang yang binasa, yang masuk melalui jalan duniawi ini banyak. Dan orang yang masuk ke dalam kehidupan kekal sedikit. Sedikit. Jalan yang benar yang menuju kehidupan itu sempit dan sedikit orang mendapatinya. Dengan jalan yang diikuti orang banyak, luas, lebar, banyak pengikutnya. Itu menuju kepada kebinasaan. Nah, sahabat-sahabatku, hari ini banyak orang mungkin di antara kita mengaku Yesus adalah penebus saya. Yesus adalah pembebas saya. Tapi jika kehidupan kita setiap hari kita masih terperangkap, terpenjara segala konsep-konsep dunia ini, kita masih menikmati dunia, sesungguhnya kita sama sekali belum terbebaskan. Kita sama sekali belum merdeka dari segala konsep penjara-penjara dunia dan dosa ini. Ya. Baik sahabat-sahabatku, sekian untuk pada episode pada seri kali ini ya. Terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton dan mungkin juga ada yang mau membagikan. Sekali lagi saya ingatkan, ini pembahasan yang sebenarnya paling penting dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang kurang tertarik. Mengapa? Karena jalan kehidupan memang sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mau melalui dan mendapatinya. Sedangkan jalan menuju kebinasaan itu diikuti orang banyak, jalannya lebar, luas, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Salam, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain.